Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lutfita Nuralivia, NIM 130 dari kelas B. Perkenalkan, nama saya Aulia Acila, NIM 128 dari kelas D. Di sini kami akan menjelaskan mau ngobrol-ngobrol tentang apa itu Islam revivalis. Apa itu sih Islam revivalis itu? Revivalis itu artinya kebangkitan. Terus Islam revivalis itu adalah gerakan yang bertujuan untuk membangkitkan Islam kembali, kayak kita menggunakan syariat-syariat Islam lagi gitu. Gerakan ini tuh dimulai pada akhir abad ke-19 ketika Turki Utsmani runtuh. Nah, di situ tuh jadinya umat Islam tuh jadi kebingungan. Oleh karena itu banyak gerakan-gerakan Islam revivalis yang didirikan. Terus kenapa sih muncul revivalisme? Karena munculnya gerakan revivalisme jika ditelisik melalui akar sejarahnya itu, ternyata memang tidak semata-mata langsung muncul begitu aja ya. Gerakan ini muncul didasari karena sebuah tuntutan akibat perkembangan zaman, perubahan kultur ekologi, lingkungan, dan perubahan kehidupan sosial, serta politik dan budaya. Nah, di sini itu tuh ada beberapa perkembangan. Nah, itu satu tuh tantangan modernitas. Dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial, banyak umat Islam merasa perlu untuk memahami bagaimana ajaran Islam dapat diadaptasi dengan tantangan zaman. Nah, yang kedua, krisis identitas. Nah, dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan beragam, banyak yang mencari cara bagaimana untuk menegaskan identitas Islam mereka dan mengatasi krisis identitas tersebut gitu. Terus ada juga deh selanjutnya, ketidakpuasan terhadap status quo. Ya. Jadi banyak umat Islam merasa nggak adil nih atas keadaan, kondisi ekonomi, politik, dan kondisi sosial mereka di negara-negara Muslim. Karena sudah dipengaruhi oleh kolonialisme, korupsi, dan ketidakadilan. Terus selanjutnya ada kembali kepada akar ajaran. Revivalisme seringkali dipicu oleh keinginan untuk kembali kepada sumber asli Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta tradisi pemikir Islam. Ya, oh begitu. Nah, berikutnya tuh ada lagi kan? Ada, pengaruh pemikir modern. Oh, apa itu? Pemikiran dari tokoh-tokoh reformis seperti Jamal Al-Bidin Al-Afghani dan Muhammad Abdul memberikan inspirasi bagi gerakan revivalis, mendorong pemikiran kritis dan pembaruan dan praktik Islam. Nah, yang keenam ini itu keterlibatannya sosial dan politik. Nah, banyak yang merasa penting untuk terlibat dalam proses sosial politik, mendorong partisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dan keadilan. Yang nomor 7, globalisasi dan jaringan. Kemudian akses informasi melalui internet dan media sosial memungkinkan penyebaran ide-ide revivalis secara luas, memperkuat gerakan ini di berbagai belahan dunia. Dengan berbagai faktor ini, gerakan revivalis dalam Islam berusaha untuk menghidupkan kembali nilai-nilai dan ajaran Islam dalam konteks modern serta menghadapi tantangan yang ada. Siapa sih tokoh revivalis? Jadi tokoh revivalis itu ada antara lain Syekh Waliullah, Muhammad bin
bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Abul A'la Al-Maududi, Hasan Al-Banna, dan Said Qutb. Terus apa aja sih gerakan-gerakan yang mereka kembangkan? Nah, ada banyak banget, yaitu contohnya Ikhwanul Muslimin, Jamaat Al-Islami, terus Wahabi Muhammad bin Abdul Wahab, dan masih banyak lagi. Apa yang diperjuangkan sih dari tersebut? Para pendiri gerakan revivalis itu memperjuangkan kebangkitan Islam kembali, kayak membangkitkan syariat Islam supaya digunakan lagi di era ini gitu. Terus contohnya gerakan-gerakan reformasi. Terus kenapa sih gerakan reformasi itu? Karena banyak pemikir muslim seperti Jamal ad-Din Al-Afghani menyerukan perlunya reformasi pemikiran Islam untuk mengatasi masalah sosial dan politik yang dihadapi dunia Islam. Terus ada juga Islam dan modernitas. Diskusi tentang bagaimana Islam dapat beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan esensi ajarannya. Ini termasuk penerapan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai demokrasi dalam kerangka Islam. Terus ini juga ada beberapa aku tambahin. Yang ketiga itu revivalis sosial dan politik. Gerakan revivalis seringkali berupaya untuk memberdayakan komunitas muslim secara sosial dan politik, mengadvokasi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, dan berpartisipasi politik yang lebih besar lagi. Nah, mau ada yang ditambahin lagi? Ada lagi nih, pendidikan dan kesadaran. Itu meningkatkan fokus pada pendidikan berbasis Islam yang modern dengan menekankan pada pendidikan agama yang relevan dengan tantangan zaman sekarang. Terus ada lagi, globalisasi dan jaringan. Dalam era globalisasi, banyak gerakan revivalis menggunakan media sosial dan teknologi untuk menyebarkan ide-ide mereka, membangun jaringan komunitas muslim di seluruh dunia. Nih ada satu lagi ya aku tambahin, itu pluralisme dan toleransi. Beberapa gerakan revivalis juga melalui menekankan pentingnya dialog antar agama dan toleransi, berusaha menciptakan ruang bagi keagamaan dan pemahaman Islam. Nah, terus jadi dengan latar belakang ini Islam revivalis terus beradaptasi ya. Terus apa aja sih kutipan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran atau hadis tentang Islam revivalis ini? Nah, dalam Al-Quran itu disebutkan surah Al-Ma'idah, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan kucukupkan kepadamu nikmatku yang telah kutentukan bagimu Islam sebagai agama. Nah, yang kedua, surat Al-Hijr ayat 15 ayat ke-9. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami yang memeliharanya. Terus dari hadis ya. Dari hadis itu ada dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, akan ada di antara umatku suatu kelompok yang senantiasa berada di atas kebenaran. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang menyelisihi mereka hingga datang keputusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang ketiga ada pemikiran ulama. Menurut ulama Muhammad Abduh, Islam adalah yang mampu beradaptasi dengan berbagai zaman, tempat, karena pada dasarnya Islam adalah ajaran universal, relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jamal ad-Din Al-Afghani, pembaruan reformasi adalah segala hal yang sangat penting untuk mengembalikan umat Islam kepada kekuatan dan kejayaan. Nah, bagaimana contoh dalam kehidupan bermasyarakat? Contoh penerapannya ya? Ya. Ada dengan pendidikan berbasis Islam, mendirikan sekolah atau lembaga pendidikan yang mengintegrasikan kurikulum umum,
dengan pendidikan agama. Misalnya banyak sekolah yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sambil tetap menerapkan nilai-nilai Islam. Terus dengan komunitas hijrah, kan sekarang banyak ya komunitas hijrah yang gerakannya itu mendorong untuk kita kembali mengerjakan syariat-syariat Islam. Terus ada dialog antar agama, kayak banyak masyarakat yang mengadakan forum atau diskusi untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antar pemeluk agama. Nah, ada lagi, yaitu kegiatan sosial. Nah, contohnya organisasi atau komunitas yang melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial, pemberian bantuan kepada orang yang membutuhkan, fakir dan miskin, atau program pengentasan kemiskinan, atau dengan mengacu pada prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Nah, yang kelima ada lagi kegiatan kebudayaan, yaitu menggelar festival budaya Islam yang menampilkan seni, musik, tradisi berdasarkan ajaran Islam untuk memperkuat identitas dan warisan budaya. Nah, yang keenam, politik keterlibatan sosial. Anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan politik untuk memperjuangkan hak-hak umat Islam dan keadilan sosial menggunakan semua suara mereka dalam pemilihan umum atau melalui organisasi masyarakat sipil. Nah, yang ketujuh, ekonomi syariah, mendorong penggunaan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam bisnis keuangan, misal bank syariah, dan masih banyak lagi seperti pembiayaan tanpa riba yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan berlandasan pada nilai-nilai Islam. Nah, di sini jadi melalui contoh-contoh ini pemikiran revivalis dapat diimplementasikan di kehidupan sehari-hari ya. Kayak bank tuh punya bank syariahnya sendiri, gitu kan. Oke. Jadi Dah. Sekian dari kami. Saya Lutfitana Alivia. Saya Aulia Acila. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.